Baik, di sini kami akan mempelajari tentang fluida dinamis. Kenteng. Fluida ideal yang pertama tidak kental sehingga saat mengalir tidak mengalami gesekan. Yang kedua, alirannya tunak, yaitu kecepatan pada suatu titik adalah konstan. Yang ketiga, tidak termampatkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika diberikan tekanan. Nah, yang nomor 4, alirannya bersifat laminar, disebut juga dengan aliran garis arus. Debit dan persamaan kontinuitas. Silahkan bisa dijelaskan oleh Bung. Pertama, debit dengan rumus I sama dengan P per T sama dengan V. I sama dengan debit M kubik per S, P sama dengan volume M kubik, T sama dengan waktu second, A sama dengan luas penampang, V sama dengan kecepatan fluida. Kedua, persamaan kontinuitas pada pipa berbeda ukuran. Persamaan kontinuitas pada pipa berbeda ukuran. I1 sama dengan I2, A1, I1 sama dengan A2, P2. Terus persamaan kontinuitas pada pipa bercabang. I1 sama dengan I2 plus I3. A1, P1 sama dengan A2, P2 plus A3, P3. Nah, contoh soalnya. Contohnya debit dan persamaan yang untuk bercabang itu air mengalir dengan kelajuan 1 M per S melalui pipa besar yang memiliki jari-jari dalam 20 cm, kemudian bercabang menjadi dua pipa yang lebih kecil dengan jari-jari dalam 10 cm dan 5 cm. Jika kelajuan air pada pipa berjari-jari dalam 10 cm adalah 2 M per S, tentukan kelajuan air pada pipa berjari-jari dalam 5 cm. Berarti sudah diketahui R1 nya sama dengan 0,2 dan V1 sama dengan 1, R2 sama dengan 0,1, V2 sama dengan 2, R3 nya sama dengan 0,05. Yang ditanyakan adalah V3 nya. Yang tadi kita ketahui, rumus untuk pipa bercabang itu Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Berarti kita masukkan rumus yang A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 plus A3 kali V3. Nah, dimasukin kan kayak gini. Ini kan, ini kan. Ini bisa dicoret ya, karena kan sama. Tapi kan kalau R2 V1 R1 gitu nggak bisa, karena kan mereka punya angka tersendiri. Jadi diturunin lah. R1 nya itu adalah 0,2 kuadrat dikali 1 sama dengan V, yang untuk R2 dan V2 nya itu 0,1 kuadrat dikali 2 plus untuk R3 dan V3 nya itu 0,05 kuadrat kali V, kan V yang ditanyakan, V3 nya. Nah, 0,2 kuadrat dikali 1 sama dengan 0,04 sama dengan dari 0,1 kuadrat dikali 2 itu sama dengan 0,02 plus
ini turun 0,05 kuadrat itu jadi 0,0025. Nah, lanjut lagi. Yang ini 0,04 kan, yang sama dengan 0,02. Yang ini tuh dipindah luasin loh, yang ini. Yang 0,2-nya itu ke sini. Kan kalau dia ke sini itu otomatis jadi min kan, dia berarti 0,04 di sini itu 0,04 dikurang, dia kan di sini dia plus, berarti kalau dia pindah luas itu min dia. Nah, min 0,02 sama dengan 0,0025 kan. Kan karena 0,04 dikurang 0,02 sama dengan hasilnya itu 0,02. Ya, 0,02 sama dengan 0,0025. Ya. Nah, carian terus 0,02 dipindah luaskan lagi yang ini 0,0025 ke sini, jadinya kayak apa sih, dipindah luaskan lah pokoknya, jadinya segini 0,02 per 0,025 gitu. Kan 0,02 itu sama dengan 2/100 kan. Sama juga kayak 0,0225 itu sama kayak 25/1000, 10.000. Jadinya turun. Ini baginya sama yang ini gitu, kayak bagi silang. Dibagi silang, jadinya hasil dari bagi silang itu kan ini. Nah, ini kan dikali silang, jadinya yang ini yang 10.000 bagi terus yang ini juga kan sisanya itu nanti kan 4, nah dibagi sama yang ini, hasil sisanya itu tinggal 4 sama yang ini sisanya itu 2, jadinya 2 kali 4 sama dengan 3 sama dengan 8 M/S. Hukum Bernoulli. P sama dengan F per 2, bisa juga F sama dengan P kali A. V1 sama dengan V2 sama dengan V. Rumusnya P1 tambah P1 tambah rho GH1 tambah 1/2 rho V1 pangkat 2 dan P2 tambah rho GH2 tambah 1/2 rho V2 pangkat 2. P1 sama dengan tekanan di pipa pertama PA. P2 sama dengan tekanan di pipa kedua PA. Rho sama dengan massa jenis fluida kilogram. G sama dengan kecepatan gravitasi ms meter per sekon kuadrat. H1 sama dengan ketinggian pipa pertama m. H2 sama dengan ketinggian pipa kedua m. V1 sama dengan kecepatan fluida di pipa pertama meter per sekon. V2 sama dengan kecepatan fluida di pipa kedua meter per sekon. Pipa Venturi atau venturimeter tanpa manometer. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 lebih besar dari A2, V1 lebih kecil dari V2. P1 lebih besar daripada P2. Rumusnya V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min dikurangin 1. A1 V1 sama dengan A2 V2. V1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang besar dan kurung M/S. F2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang kecil dalam kurung M/S. A1 sama dengan luas penampang besar dalam kurung M/S.
persegi M kuadrat. A2 sama dengan luas penampang kecil dalam kurung M kuadrat. D sama dengan percepatan gravitasi dalam kurung M per S kuadrat. H sama dengan perbedaan ketinggian fluida dalam kurung M. Venturimeter dengan manometer. Rumusnya F1 sama dengan akar 2GH dalam kurung P2 min P1 per P1 dalam kurungnya lagi A1 per A2 kuadrat min 1. A1 V1 sama dengan A2 V2. V1 V2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang besar dan kecil M per S. A1 dan A2 sama dengan luas penampang besar dan kecil meter. D sama dengan kecepatan gravitasi atau dalam kurung M per S kuadrat. H sama dengan perbedaan ketinggian fluida atau dalam kurung meter. P1 sama dengan massa jenis fluida di pipa venturi dalam kurung kg per m kubik. P2 sama dengan massa jenis fluida di manometer dalam kurung kg per m kubik. Teorema Torricelli dalam kurung bejana berlubang. Kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas pada ketinggian yang sama. Rumusnya V sama dengan akar 2GH. X sama dengan 2 akar HH2. T sama dengan akar 2H2 per G. Keterangannya, V sama dengan kecepatan fluida keluar dari lubang atau keran dalam kurung M per S. G sama dengan percepatan gravitasi dalam kurung M per S kuadrat. H sama dengan jarak dari permukaan ke lubang dalam kurung M. H1 sama dengan jarak dari permukaan ke dasar bejana dalam kurung M. H2 sama dengan jarak dari lubang ke dasar bejana dalam kurung M. X sama dengan jarak horizontal fluida jatuh di tanah dalam kurung M. T sama dengan waktu yang dibutuhkan fluida jatuh ke tanah dalam kurung M. Catatan, jika arah keran tidak horizontal dalam kurung mengarah ke atas dengan sudut elevasi tertentu, maka harus dipakai rumus gerak parabola. Contoh soal. Sebuah tangki besar berisi air dengan keran 20 cm di atas tanah. Jika keran dibuka, air akan mengalir dan jatuh ke tanah pada jarak 1,6 meter. Horizontal dari dasar tangki, tentukan tinggi permukaan air dalam tangki tersebut. Kan itu udah diketahui kan, hanya sama dengan 3,2 meter. Dan H2 nya sama dengan 0,2 meter. Kenapa bisa 0,2 meter? Karena sentimeter diubah menjadi meter, jadinya 0,2. Tahu kan yang tabel X sama dengan dia itu pakai rumus yang ini ya, yang kedua yang X sama dengan 2 akar X sama dengan 2 akar 2 kali X sama dengan 2 akar H kali H2. X-nya diketahui tadi 1,6 meter sama dengan 2 akar H pertamanya kan nggak diketahui, H keduanya kan udah diketahui, udah ada tuh diketahuinya 0,2 kan, yang tadi diubah yang 20 cm diubah ke meter itu jadinya 0,2. Jadi 1,6 ya 1,6 kan sama dengan 2 akar H kali 0,2. Nah, 2-nya ini dipindah luaskan jadi 1,6 per 2 sama dengan akar H kali
0,2 dia, makanya dia hasilnya itu jadi 0,8 sama dengan akar 0,2H. Nah di sini supaya dia bisa keluar dari akar itu harus dikuadratin biar dia keluar jadi akar. Jadinya dikasihlah dia pangkat 2 gitu, sama-sama dikasih pangkat 2 gitu. Makanya ini kan 0,8 kali 0,8 kan 0,64 kan. Nah yang kalau 0,2 kali H kalau dikasih kuadrat kan mereka di dalam akar, jadinya dia itu nggak bertambah nominalnya tapi keluar dari akarnya gitu. Jadi 0,62 sama dengan 0,2H. Untuk mencari H-nya dipindah luaskanlah anunya nih, apa namanya, 0,64 kan dia nyatu nih kayak 0,26 juga gitu. Jadi H sama dipindah luaskan 0,64 nya. Nah jadi H sama dengan 0,64 per 0,2, makanya dihasilkanlah hanya sama dengan 3,2 meter. Jadi untuk mencari H1 dan H2 nya itu yang pertama, untuk mencari H1 nya itu H1 sama dengan H ditambah H2. Jadi H nya kan tadi udah ditemuin kan 3,2, jadi dimasukin 3,2 ditambah H2 nya tadi kan 0,2, jadinya H1 sama dengan 3,4 meter.